Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farul dari kelas C15 Ilmu Dakwah Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia 040 2021 0194. Izinkan saya pada malam hari ini memberikan dakwah singkat yang berjudul Perintah Sholat. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini, izinkan saya menyampaikan dakwah singkat yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat itu seperti sebuah tiang di dalam agama." Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah, jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk ataupun tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya. Walaupun harus merangkak, hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi jika sholat seseorang jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzinah, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Demikian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.